Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Zulaika dengan NPM 24082601999. Di sini saya akan menyampaikan materi dari blok BSO1 yang dimana saya akan menyampaikan tentang fisiologi sistem kardiovaskular, yaitu jantung sebagai pompa. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang anatomi jantung, yang dimana jantung memiliki struktur internal yang terdiri dari 4 ruang utama. Yang pertama yaitu ada atrium kanan, yang dimana menerima darah miskin oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava. Yang kedua ada ventrikel kanan, menerima darah dari atrium kanan lalu memompanya ke paru-paru lewat atrium pulmonalis. Yang ketiga ada atrium kiri, yang dimana menerima darah kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Yang keempat ada ventrikel kiri, di mana menerima darah dari atrium kiri lalu mempompanya ke seluruh tubuh melalui aorta. Berikutnya juga terdapat katup jantung atau valve, berfungsi untuk menjaga agar darah mengalir satu arah dan mencegah aliran balik. Yang pertama terdapat katup anterioventrikular atau AVI, yaitu trikuspid antara atrium kanan dan ventrikel kanan, lalu mitral atau bikuspid antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Yang kedua terdapat katup semilunar yang terdapat pulmonal antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis, lalu terdapat aorta antara ventrikel kiri dan aorta. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sirkulasi pulmonal dan sistemik dalam hubungannya dengan jantung, di mana sistem sirkulasi terdiri dari dua jalur vesikular terpisah. Yang pertama terdapat sirkulasi pulmonal atau paru, membawa darah dari jantung ke paru-paru untuk pertukaran gas kemudian kembali ke jantung. Yang kedua, sirkulasi sistemik, di mana membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh lalu mengembalikan darah miskin oksigen kembali ke jantung, di mana jantung berfungsi sebagai pompa ganda, artinya ada dua sisi atau kanan dan kiri yang masing-masing menangani satu jenis sirkulasi. Yang pertama sisi kanan yaitu sirkulasi pulmonal, yang kedua sisi kiri sirkulasi sistemik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang aliran darah dan aksi pemompaan jantung, di mana bagian A menampilkan arah aliran darah melalui jantung dengan semua katup digambarkan dalam posisi terbuka, atau meskipun secara fisiologi hal ini tidak terjadi bersamaan. Panah menunjukkan darah masuk ke atrium, bergerak ke ventrikel, dan keluar ke arteri pulmonalis atau aorta. Bagian B menunjukkan perbedaan ketebalan dinding ventrikel, di mana dinding ventrikel kiri jauh lebih tebal dari ventrikel kanan. Ini karena ventrikel kiri harus memompa darah ke seluruh tubuh, membutuhkan tekanan lebih besar dibandingkan ventrikel kanan yang hanya memompa ke paru-paru. Berikutnya, yang keempat, saya akan menjelaskan sirkuit lengkap dari aliran darah, yang dimana yang pertama darah miskin oksigen masuk ke atrium kanan, lalu dipompa ke ventrikel kanan dan dikirimkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Lalu darah kaya oksigen kembali ke atrium kiri, dipompa ke ventrikel kiri dan dikirimkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kelima yaitu perbandingan antara pompa kanan dan kiri, di mana pompa kanan menerima darah miskin oksigen dari tubuh dan mengarahkannya ke paru-paru, sedangkan pompa kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan memompanya ke seluruh tubuh. Ini menunjukkan pentingnya koordinasi kedua sisi agar sirkulasi berjalan seimbang. Yang keenam, terdapat mekanisme aksi katup, di mana menampilkan cara kerja katup jantung yang membuka dan menutup berdasarkan perbedaan tekanan untuk mencegah aliran balik darah. Yang pertama, terdapat katup atrioventrikular atau AVI, membuka saat tekanan di atrium lebih besar dari ventrikel. Yang kedua, katup semilunar, membuka saat tekanan di ventrikel lebih besar dari arteri. Yang ketujuh, terdapat organisasi serabut otot jantung, di mana menjelaskan struktur serabut otot jantung atau miokardium yang tersusun teratur dan saling berhubungan. Yang pertama, serabut ini memungkinkan kontraksi sinkron dan efisien. Yang kedua, desmosom dan gap junction membantu transmisi impuls listrik dan kekuatan mekanik antar sel otot jantung. Berikutnya saya akan menampilkan referensi dari materi saya.
Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.